Ke pantai Kuta membawa lentera, cahaya memantul di ombak biru. Kami tim Mandalika tajam berlogika, argumen hukumnya selalu tepat dan jitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Dewan juri yang kami hormati, perkenalkan kami dari tim Mandalika. Dengan saya Baik Nela selaku pembicara pertama, Fadila selaku pembicara kedua, dan Tani selaku pembicara ketiga. Dengan ini Dewan Juri kami berada pada legal standing position pro yang mendukung penuh mosi pada perdebatan kita kali ini mengenai pemberantasan korupsi di Indonesia seharusnya lebih difokuskan pada pencegahan sistemik daripada penindakan hukum. Dewan Juri, ada pepatah mengatakan mencegah lebih baik daripada mengobati. Dalam konteks mosi ini, pencegahan korupsi bukanlah sekedar pepatah, tetapi merupakan prinsip yang mendasar. Korupsi tidak dapat dihentikan hanya dengan menghukum pelakunya, karena akar persoalannya bukan berada pada pelaku, namun pada sistem yang memungkinkan penyimpangan itu terjadi. Dewan Juri, argumentasi utama kami mendukung mosi ini berangkat dari fakta bahwa korupsi masih menjadi masalah serius di Indonesia. Meskipun KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian telah melakukan ribuan penindakan, mulai dari operasi tangkap tangan hingga pemindanaan berat, praktik korupsi tetap berulang di berbagai sektor. Menurut data Transparansi Internasional Indonesia, indeks persepsi korupsi pada tahun 2024 menunjukkan skor 37/100. Meski naik dari tahun sebelumnya Dewan Juri, angka ini masih rendah dan menandakan bahwa penindakan belum menyentuh akar persoalan. Lebih dari itu, 5 dari 9 indikator indeks tersebut justru berkaitan dengan aspek sistemik. Artinya apa Dewan Juri? Pencegahan sistemik di Indonesia masih jauh dari kata optimal, sehingga semakin menegaskan urgensi untuk memfokuskan upaya pada penguatan pencegahan, bukan hanya penindakan. Dewan Juri yang terhormat, adapun beban pembuktian yang perlu kami jawab dalam perdebatan kali ini, yakni apakah pencegahan sistemik lebih efektif, lebih berkelanjutan, dan lebih mampu menutup peluang korupsi dibandingkan penindakan hukum? Tentu kami sepakat menjawab iya Dewan Juri. Terdapat 2 poin utama mengapa kami menyetujui mosi perdebatan kali ini. Pertama, Dewan Juri, pencegahan sistemik lebih efektif menutup akar peluang korupsi dibandingkan penindakan yang bersifat reaktif. Banyak kasus korupsi di Indonesia muncul bukan semata karena moral individu, tetapi karena celah birokrasi seperti prosedur manual yang mudah dimanipulasi, pengawasan yang lemah, dan minimnya transparansi. Dewan Juri, artikel yang berjudul Strategi Anti Korupsi menegaskan bahwa menurut OECD dan World Bank, negara dengan tingkat korupsi rendah bukan yang paling keras menghukum, melainkan yang paling kuat membangun kontrol internal, digitalisasi layanan, dan tata kelola yang akuntabel. Selama celah sistem tidak ditutup, korupsi akan terus berulang meski pelaku dihukum. Kedua Dewan Juri, pencegahan sistemik juga membangun budaya integritas jangka panjang. Penindakan tetap penting sebagai kepastian hukum, namun hanya menyelesaikan pelanggaran, bukan memperbaiki pola birokrasi. Dalam teori fraud triangle yang dikemukakan oleh Donald Creasy, peluang menjadi faktor kunci terjadinya korupsi, dan peluang muncul ketika tata kelola lemah. Karena itu Dewan Juri, reformasi birokrasi, transparansi, digitalisasi, dan penguatan pengawasan sebagai prinsip good governance menjadi kunci untuk menutup celah korupsi sekaligus membangun ekosistem integritas yang berkelanjutan. Adapun dalam perdebatan kali ini kami hadir dengan mengajukan mekanisme perbaikan serta pengoptimalan melalui legal substance, legal culture, dan legal structure yang selanjutnya akan diulas secara mendalam oleh pembicara kedua dan pembicara ketiga kami. Sekian dan terima kasih. Salam konstitusi. Robert Klingan dalam teori sistematik corruption menyatakan corruption equals monopoly plus direction minus accountability. Artinya korupsi tidak lahir dari niat jahat individu semata, melainkan dari sistem yang memberikan kuasa tanpa kontrol dan kebebasan tanpa pertanggungjawaban. Maka selama sistem masih rusak, penjara tak akan pernah cukup menampung koruptor. Hal ini Dewan Juri yang terhormat menjadi cermin nyata bagi Indonesia, di mana kita terlalu sibuk menghukum pelaku tetapi lupa memperbaiki sistem yang melahirkan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, dari 9 parameter sistemik yang digunakan dalam indeks persepsi korupsi, 5 diantaranya yakni pengelolaan anggaran publik, preferensi konflik kepentingan, efisiensi birokrasi, meritokrasi, pengisian jabatan, serta regulasi transparansi,
secara tegas menunjukkan bahwasannya akar korupsi terletak pada kelemahan tata kelola sistemik. Hal inilah yang kemudian Dewan Juri yang terhormat menjadi salah satu alasan kuat kami mendukung mosi perdebatan kali ini, yakni pencegahan harus lebih difokuskan daripada penindakan hukum. Adapun alasan keberpihakan kami pada mosi perdebatan kali ini, yang pertama, pencegahan efektif menutup akar masalah penyebab korupsi dibandingkan dengan penindakan. Dewan Juri yang terhormat, penindakan bersifat represif dan hanya bekerja setelah korupsi itu terjadi. Artinya apa Dewan Juri yang terhormat? Artinya dilakukan setelah negara mengalami kerugian. Sehingga Dewan Juri yang terhormat, pendekatan ini tidaklah menghentikan siklus lahirnya kasus baru, karena penyebab struktural dan akar permasalahan penyebab lahirnya korupsi tidaklah tersentuh. Berbeda dengan pencegahan Dewan Juri yang terhormat, di mana pencegahan dapat mengatasi akar masalah penyebab terjadinya korupsi. Karena pencegahan bekerja pada level sistem, bukan sekedar menghukum pelaku. Pencegahan bekerja menutup segala peluang yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi. Sehingga Dewan Juri yang terhormat, pencegahan menjadi fokus yang penting untuk dilakukan sebagaimana yang telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, tepatnya pada pasal 13 menyatakan bahwasannya pemberantasan tipikor harus dilakukan melalui upaya pencegahan yang kuat seperti pendaftaran dan pemeriksaan laporan harta kekayaan, mengidentifikasi gratifikasi, menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi, program sosialisasi dan kampanye anti korupsi kepada masyarakat. Yang kemudian Dewan Juri yang terhormat, regulasi ini kembali diperkuat oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang membentuk Satgas Pencegahan Korupsi dengan 3 fokus utama, yakni perizinan dan tata niaga, keuangan negara dan penegakan hukum, dan reformasi birokrasi. Sehingga Dewan Juri yang terhormat, peraturan-peraturan inilah yang harusnya diperkuat Dewan Juri yang terhormat dan difokuskan, karena peraturan pencegahan ini akan menyelesaikan akar permasalahan korupsi dan menutup segala celah terjadinya korupsi sebelum merugikan negara. Berbeda dengan penindakan hukum yang bersifat represif, tidak menutup akar permasalahan dan dilakukan ketika negara sudah mengalami kerugian. Kemudian yang kedua, Dewan Juri yang terhormat, pencegahan membangun budaya integritas nasional. Dewan Juri yang terhormat, penindakan hanya menimbulkan efek jerah semata tetapi tidak mengubah budaya. Pencegahan justru membangun kesadaran kolektif bahwasanya korupsi adalah musuh bersama melalui pendidikan anti korupsi serta pengawasan publik sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan penerapan prinsip good governance seperti transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat didorong menjadi bagian dari sistem pengawasan itu sendiri. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, untuk memperkuat regulasi yang telah ada pada saat ini, kami menghadirkan mekanisme yang kami gagas berdasarkan teori Lauren and Friedman, yakni secara legal substance, reformasi birokrasi pada level regulasi dilakukan melalui penyederhanaan prosedur, standarisasi layanan dan kewajiban digitalisasi agar aturan menjadi ringkas, otomatis dan tidak memberikan ruang interpretasi. Yang kedua, secara legal structure, reformasi birokrasi pada struktur lembaga dilakukan dengan memperkuat fungsi pengawasan internal, auditor, lembaga anti korupsi melalui sistem berbasis resiko, penggunaan teknologi, serta monitoring otomatis. Ini membuat deteksi dini lebih kuat daripada sekedar penindakan. Yang ketiga, secara legal culture, menanamkan integritas melalui pendidikan anti korupsi dan etika pelayanan publik, sehingga tercipta budaya kerja yang transparan dan anti korupsi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, bertindak sebagai pembicara ketiga, kami akan menjelaskan alasan keberpihakan kami terhadap mosi kita kali ini yang akan dikaji dalam perspektif sosiologis dan akan disandingkan pula dengan fakta empiris. Pemberantasan korupsi yang hanya mengandalkan penindakan represif terbukti tidak cukup Dewan Juri, karena praktik korupsi di Indonesia telah bersifat sistemik, meresap dari pejabat tinggi hingga lapisan masyarakat paling dekat dengan warga. Contoh nyatanya dapat terlihat pada pemotongan dana desa, pungutan liar di sekolah, dan korupsi berjamaah dalam pengadaan barang dan jasa. Data dari Indonesian Corruption Watch menunjukkan pada sektor desa terdapat 77 kasus korupsi, kemudian utilitas sebanyak 57 kasus korupsi, kesehatan sebanyak 39 kasus, dan pada pendidikan sebanyak 25 kasus.
Keempat hal tersebut merupakan wilayah korupsi terbanyak dengan total kerugian negara mencapai sebanyak 390,61 triliun rupiah. Bahkan meskipun terdapat 364 perkara dan 888 tersangka, kerugian justru melonjak hampir 9 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Fakta ini menegaskan bahwa penindakan semata tidak menyentuh akar masalah sehingga korupsi terus-menerus terulang. Oleh sebab itu kami percaya pencegahan akan lebih optimal dibandingkan hanya mengandalkan penindakan semata yang akan kami jelaskan dalam 2 pokok argumentasi kami. 1. Pencegahan sistemik menutup celah korupsi sejak awal, di mana korupsi lahir dari kelemahan struktur, budaya organisasi, dan tata kelola lembaga yang dalam sosiologi disebut dengan normalis deviance. Menurut teori Enomi Durkheim, penyimpangan terjadi ketika norma sosial melemah sehingga perilaku koruptif tidak lagi dianggap salah. Pencegahan sistemik melalui digitalisasi layanan, transparansi anggaran, penguatan integritas aparatur, dan pembenahan etika kelembagaan memastikan celah korupsi tertutup sebelum muncul, sehingga lebih efisien, berkelanjutan, dan mampu mengurangi kerugian negara secara signifikan. 2. Pencegahan sistemik membentuk budaya integrasi jangka panjang melalui penguatan substance, structure, dan culture. Contohnya di Finlandia, mereka menanamkan pendidikan moral dan integritas sejak dini, membentuk budaya anti korupsi yang kuat hingga di dunia kerja, dan mereka berhasil meraih IPK 88 pada tahun 2024. Model ini membuktikan bahwa ketika aturan jelas, pengawasan kuat, dan budaya integritas hidup, korupsi menjadi sulit dilakukan dan upaya pencegahan jauh lebih efektif dibandingkan penindakan hukum semata. Dengan demikian Dewan Juri, pencegahan sistemik bukan hanya logis dan berkelanjutan secara hukum, tetapi juga strategis secara sosiologis untuk menutup peluang korupsi dan membangun ekosistem birokrasi yang berintegritas di Indonesia. Sekian, terima kasih. Salam konstitusi.